Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Project Review dengan Putu Reza. Jadi, Huawei Indonesia baru aja ngerilis satu tablet yang menarik sekali, yaitu MatePad 11. Ini tablet yang bisa menarik karena segi spesifikasinya, bisa juga karena harganya, atau bisa juga karena harmoni OS-nya. Tapi apakah dengan semua itu, tablet ini bisa langsung auto beli atau layak dibeli? Nah, itu dia yang bakal saya omongin di video kali ini. Nah, buat konteks ya soal tablet, mungkin sebagian udah pada tahu kalau favorit saya masih iPad ya. Ini dia, saya masih pakai iPad Pro 2020. Ini bukan yang M1 ya, masih yang versi sebelumnya. Dan akan saya coba lihat, dengan MatePad 11 ini, kira-kira saya bisa nggak sih melakukan apa yang saya biasa kerjain di iPad Pro di tablet yang ini. Bisa atau enggak, saya betah atau enggak, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, sebelum ngomongin experience atau aspek teknikal lainnya, penting untuk ngelihat desain tablet ini karena menurut saya banyak yang bagus. Buat materialnya, ini adalah plastik yang solid, jadi buat yang masih suka meragukan atau semua harus serba metal atau kaca, yang ini enggak, dan menurut saya oke-oke aja. Tombol power ada di bagian atas kalau kita pasang di orientasi landscape seperti ini, sedangkan tombol power ada di sebelah kiri. Tablet ini dia nggak ada sensor sidik jari, tapi punya face unlock yang cukup cepat dan nyaman dipakai. Ukuran serta bobotnya menurut saya oke, nggak terasa kebesaran maupun berat. Dipegang buat nonton sambil rebahan itu masih enak. Dan ngomong-ngomong soal nonton, MatePad 11 dilengkapi dengan 4 buah speaker hasil kolaborasi dengan Harman Kardon. Jadi kalau buat kualitas audio, menurut saya ini udah lebih dari cukup pas dipakai. Pindah ke depan, hal pertama yang langsung saya notice dan ini saya suka adalah penempatan kameranya. Posisinya di tengah dalam orientasi landscape harusnya menurut saya ini adalah standar sebuah tablet karena ya perangkat kayak gini kan umumnya dijadikan sebagai pengganti laptop. Keuntungannya udah jelas kalau lagi dipakai video call atau Zoom meeting dan sejenisnya, posisi kita itu jadi tepat di tengah dan kalau ngelihat layar pun jadinya lebih natural. Habis itu buat layarnya, panelnya sebesar 10,95 inci yang hadir dengan rasio yang menurut saya lebih pas untuk multimedia. Beda sama iPad misalnya yang punya rasio 4:3 jadinya lebih kotak, dan kalau dipakai nonton itu umumnya punya black bar yang lebih tebal. Secara kualitas, kalau menurut saya ini juga bagus sekali. Panel IPS-nya punya warna yang vibrant, jadi dikombinasikan sama speaker system yang juga udah oke, maka experience multimedia itu sebenarnya memuaskan. Untuk yang mungkin penasaran gimana kualitasnya untuk streaming Netflix, di sini udah Widefine L1. Mau streaming resolusi HD itu udah bisa. Lanjut, kita masuk ke bagian specs. Yang ini juga menurut saya menarik sekali, baik dari segi hardware maupun softwarenya. Hardware-nya dulu deh. Huawei di sini meninggalkan chipset Kirin mereka dan menggunakan Snapdragon 865, RAM-nya 6GB, penyimpanan 128 dengan opsi ekspansi microSD, dan baterainya 7250 mAh. Snapdragon, ya udah jelas ini adalah idola kebanyakan Android user, jadi kalau soal performa nggak diragukan lagi gimana oke-nya. Saya emang nggak banyak melakukan aktivitas berat lewat tablet ini, tapi apapun yang saya lakukan, itu bisa berjalan baik tanpa masalah sama sekali. Multitaskingnya oke, main game juga ya bisa, tapi untuk game nanti ini ada pembahasan lagi di belakang. Lalu untuk baterai, daya tahannya bagus. Saya bisa pakai 2-3 hari tergantung intensitasnya. Tapi ya itu dia, karena di sini saya nggak banyak melakukan aktivitas berat seperti misalnya main game. Jadi rata-rata sekali charge itu saya bisa dapat sekitar 3 hari. Sekarang kita ngomongin soal software. Inilah yang menarik dari Huawei sekarang karena adanya Harmony OS. Impresi pertama, pas ngeliat, jujur sebenarnya saya nggak impress, nggak wah karena masih kerasa kayak Android yang dikasih skinnya MUI. Ya walaupun emang ada perbedaan pastinya, tapi bukan atau belum menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin karena masih tahap awal ya, jadi wajar-wajar aja sih sebenarnya. Harmony OS sendiri sebenarnya adalah sistem yang coba dibikin Huawei untuk bisa melepas ketergantungan mereka dari Android karena ya kan ada di band dan segala macam. Dan ini diciptakan untuk punya cakupan integrasi yang lebih luas. Bukan cuma buat perangkat mobile, tapi sama home appliances dan juga otomotif. Intinya mereka mencoba menciptakan itu dia harmoni dari berbagai macam jenis perangkat dan bermacam platform. Ya tujuannya besar banget sih sebenarnya, tapi karena sekarang produk nyatanya belum banyak, apalagi di Indonesia, saya jadi belum bisa nyobain, jadi mari kita omongin tabletnya aja. Fitur-fiturnya apa yang ada di sini. Apa yang baru dari Harmony OS yang ada di MatePad 11?
Kalau dari yang saya coba sih sebenarnya tampilan memang kelihatan lebih fresh dari icon dan user interface. Sebagai sebuah tablet, fungsi seperti split screen antara aplikasi itu juga bekerja dengan baik dan mudah. Begitu pula ada yang namanya pop-up window. Nah, ngomong-ngomong soal split screen, saya menemukan sesuatu yang menarik di aplikasi Instagram. Jadi, ketika saya buka halaman awalnya IG dan tablet itu di orientasi landscape, bagian kiri sama kanannya kosong ya. Jadi karena memang aplikasinya tidak native, jadi kiri kanannya kosong, tapi pas saya buka story atau live, aplikasi otomatis kebuka secara split screen, di kiri tetap timeline utama, sedangkan live atau story itu jalan di sebelah kanan. Ini kalau menurut saya bagus banget, karena jadi memaksimalkan layar besar dari sebuah tablet. Jadi misal lagi ada live yang pengen saya tonton, saya tetap bisa ngelihat live-nya sambil scrolling-scrolling di timeline utama. Bagus banget dan semoga tablet lain juga bisa seperti ini nantinya. Cuma kalau ngarepin di iPad kayaknya susah ya, karena bertahun-tahun aja aplikasi Instagram itu iPhone yang digedein, jadi nggak pernah dibikin aplikasinya sendiri. Oke, balik lagi ke awal. Tadi kan saya sempat bilang kalau ini tuh berasa kayak Android Huawei yang pakai MUI. Hal itu karena seperti biasa di sini nggak ada GMS ya udah pasti, nggak ada Play Store. Jadi kalau kita mau install aplikasi masih dengan cara yang sama seperti dulu. Jalur utama masih lewat app gallery-nya Huawei yang sebenarnya makin banyak aplikasi, tapi di saat yang bersamaan tetap masih sedikit yang kepake kalau buat saya. Jadi ya ujung-ujungnya tetap balik lagi ke Petal Search untuk nyari di tempat aplikasi third party kayak APK Pure atau Aptoid. Secara umum, aplikasi yang esensial sebenarnya itu udah bisa di-download dan dipakai paling nggak kalau buat saya ya, sebagian udah ada. Misal, buat ngetik pakai Microsoft Office itu nggak masalah, ini nyari ya pakai Petal Search, bikin desain simple pakai Canva, ada aplikasinya di App Gallery, ini oke sekali. Dan untuk editing foto via Lightroom itu saya juga bisa, meskipun ya sekali lagi, balik lagi ke Petal Search. Terus buat Zoom meeting ya bisa dipakai tanpa ada masalah, enak juga karena kameranya di tengah, dan kalau mau pakai virtual background juga bisa, gak ada masalah. Habis itu buat hiburan seperti streaming, sejauh yang saya coba tablet ini masih cukup nyaman untuk ngejalanin berbagai aplikasi. Netflix oke ya, tadi udah bisa White Vinyl One, HBO Go juga bisa, nonton drakor di iQIYI juga nggak masalah karena aplikasinya ada di App Gallery. Tapi bagi ya ini dia yang langganan Disney Plus Hotstar, ini nggak bisa dipakai karena aplikasinya membutuhkan Google Play Service. Jadi pas kita buka nanti ada notifikasi, kita pencet dan aplikasinya langsung nutup. Jadi yang mau nonton Loki, ya WandaVision atau mungkin What If minggu depan nggak bisa di sini. Hal yang sama juga berlaku untuk bagian gaming. Paling tidak untuk game yang saya mainkan yaitu Captain Tsubasa, karena sekalipun aplikasinya bisa saya download dari third party, tapi karena game ini butuh Google Play Service, jadi saya nggak bisa main, yang nggak bisa dipakai. Hal inilah yang pada akhirnya membuat saya sulit beralih dari tablet utama ya iPad ke tablet seperti Huawei, karena ya pemakaian saya sebagian besar itu dipakai untuk main game, termasuk main Tsubasa ini. Jadi kalau tabletnya nggak bisa ya udah kayak deal breaker kalau buat saya sebenarnya. Tapi kalau di luar pemakaian saya, buat gamer lain seperti misalnya main Mobile Legends, Free Fire, Ragnarok X, sampai Idol Dynasty yang gratis gacha SSR sampai bosan saya lihat iklannya itu, semuanya tersedia di App Gallery secara native, jadi bisa langsung dimainin. PUBG Mobile juga bisa kita download via website resminya, ini nggak ada masalah. Dan palingan Genshin Impact aja sih saya belum nemu, karena APK-nya pun masih belum cocok, jadi belum bisa dicobain. Oleh karenanya, meskipun ya cara via Petal Search itu emang bisa dipakai dan umumnya akan ketemu aplikasi untuk diinstal, tapi di saat yang bersamaan juga menunjukkan bagaimana kelemahannya kalau ketemu aplikasi yang butuh dukungan dari Google Play Service. Jadi ya tetap nggak bisa dipakai. Kalau dilihat perkembangannya dari katalog aplikasi 2019 waktu itu masih dikit banget sampai sekarang yang makin banyak. Ini perkembangannya positif banget, cuma tetap saja Huawei harus tetap meyakinkan lebih banyak developer besar khususnya untuk bisa menyediakan aplikasi mereka di ekosistem Huawei secara natif, dan kita nggak harus tergantung dengan Petal Search atau toko aplikasi pihak ketiga. Karena sekali lagi, walaupun ketemu ya kayak Disney Plus Hotstar tadi lah, ada aplikasinya tapi sayang sekali nggak bisa dipakai. Habis itu untuk fitur tambahan lainnya, di MatePad 11 ini Huawei punya yang namanya multi-screen collaboration yang memungkinkan untuk menghubungkan tablet sama laptop. Bisa buat screen mirroring, transfer data, dan lain sebagainya. Cuma, saya nggak bisa nunjukin karena fungsi ini hanya terbatas dan bisa dihubungkan
lewat handphone Huawei aja. Satu ekosistem lah ibaratnya, jadi saya nggak punya, jadi nggak bisa pakai. Hal ini juga ya lagi-lagi sekaligus menunjukkan kalau kita nyemplung ke ekosistemnya Huawei, tablet, handphone, laptop, dan semuanya itu pakai Huawei, maka experience-nya memang bisa lebih maksimal. Sedangkan buat yang enggak, kayak saya yang nanggung-nanggung kayak gini, jadinya ya berasa kurang aja. Ada yang, kayak bagian kosong yang tidak terisi lah, karena memang butuh support dari perangkat lainnya. By the way, dari tadi mungkin udah pada lihat di sini saya juga pakai keyboard. Ini adalah aksesoris dari MatePad, yaitu Smart Keyboard. Cara pasangnya gampang, sebenarnya tinggal tempelin doang karena dia pakai magnet. Ada dua sudut kemiringan yang bisa dipilih. Konektivitasnya via Bluetooth, jadi ketika nempel, Bluetooth-nya langsung nyala buat nyambungin ke tabletnya. Experience ngetiknya kalau buat saya oke, mungkin karena udah terbiasa dengan keyboard tablet. Jadi buat sebagian orang sebenarnya cuma perlu sedikit latihan aja biar kebiasaan. Menilai perangkatnya secara penuh, kalau menurut saya MatePad 11 ini adalah tablet yang sebenarnya kompetitif ya, kompetitif dari segi spek, kompetitif dari segi harga. Dengan harganya 7 jutaan kamu dapat tablet yang powerful ya, kinerjanya bagus, layarnya juga oke, speakernya 4, terus dia punya baterai yang tahan lama dan tentu saja dukungan ekosistem yang besar dari Huawei. Kalau kamu masuk ke ekosistemnya, ini oke banget. Tapi kalau untuk ngomongin HarmonyOS, walaupun bisa dibilang ini kayak pencerahan sebenarnya, tapi masih butuh waktu supaya bisa lebih matang dan bersaing sama mereka yang sudah umum digunakan seperti sekarang di masyarakat ya, entah Google atau iOS. Untuk sekarang masih butuh waktu supaya bisa lebih matang lagi, atau ya mungkin menyediakan lebih banyak aplikasi yang bisa diakses supaya fungsinya bisa lebih maksimal. Oleh karenanya, kalau mungkin kamu ngerasa udah siap nih, misalnya butuh aplikasi nggak dari App Gallery untuk nyari-nyari di tempat pihak ketiga, atau mungkin sekarang udah nyemplung kayak ekosistem Huawei, udah punya handphone atau mungkin laptopnya, ini adalah tablet yang tepat karena bisa melengkapi ekosistem supaya experience-nya bisa lebih bagus. Sedangkan buat porsi konsumen lain yang mau beli tablet, siap pakai, aplikasinya banyak tersedia segala macam, nggak mau repot nyari-nyari, ya jelas ini bukan alternatif terbaik ya untuk dimiliki saat ini, apalagi kalau tidak punya ekosistem Huawei yang lainnya, entah handphone atau laptop. Maka ini kayak piece yang nyasar dan tidak bisa dimaksimalkan. Seperti saya sekarang, saya nggak ada handphone, jadi kayak multi collaboration itu nggak bisa saya pakai. Jadi gimana kalau menurut kamu masuk pilihan yang mana? Mau langsung beralih ke Huawei lagi atau mau tunggu dulu? Tulisin pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Kalau buat saya, dengan apa yang ada sekarang, saya belum bisa beralih. Saya masih akan tetap di laptop kesayangan saya yang ini. Sampai kapan? Nggak tahu, jadi semoga ya ada perkembangan positif dalam waktu dekat. Dan itu dia sedikit review saya tentang MatePad 11 kali ini. Terima kasih banyak telah nonton sampai habis. Dan buat yang mungkin pengen lihat lebih detail atau link pembeliannya, langsung aja cek pada kolom deskripsi di bawah. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.